Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini udah pakai ini Pak Bisa. Oh, mau ice breaking. Kalau Mas Center lompat-lompat Bu. Boleh. Diam aja ya. Iya. Oke, gini aja dah. Ice breakingnya kita coba cari temen Bu. Pak, cari temen. Boleh bertiga, kalau jauh jaraknya bertiga boleh. Bertiga. Ya. Bertiga. Kalau bertiga berarti main cepet-cepetan yang mana? Ya, sebenarnya sih berdua juga sama main cepet-cepetan. Nah, sekarang coba kita pegang hidung kita. Hidung kita Bu. Nah, hidung kita. Nah, ini sebenarnya sudah biasa sebenarnya dan sebaliknya. Kalau misalkan saya bilang hidung kita berarti yang pegang hidung. Kalau sebenarnya hidung kita. Kalau sebaliknya hidung teman. Hati-hati kecolok. Ya, siap ya. Ya, sebenarnya dulu. Enggak lagi pilek kan? Oke. Oke gini. Konsentrasi. Oke, konsentrasi. Hidung. Telinga. Oke, sekarang sebaliknya ya. Ya, ntar dulu. Dagu. Ke sana. Oke, main cepet-cepetan. Ada lagi. Kita ganti. Tadi kan sudah tuh, karena udah ada yang ketebak ya. Udah ada yang ketebak, udah ada yang kena juga. Resti cepet banget mentang-mentang guru olahraga. Ya. Lanjut. Yang kedua, masih berpasangan atau bersama temannya. Yang kedua, coba tangannya dibuka menghadap ke atas. Coba. Nah, dilihat tangannya sama tidak dengan tangan temannya. Nah, kenapa beda? Garis tangannya beda, takbirnya beda, ada yang PNS, warnanya beda. Oke. Oke, gini. Yang perlu dilakukan adalah ter ya. Kalau misalkan saya bilang kuning berarti yang kuning. Kalau saya bilang putih yang lebih cepat yang mana? Gitu. Ya, siap. Ini ada nggak yang aku? Ya dilihat. Jadi temannya dilihat. Kita tepuk temannya. Ya, siap. Oke. Udah. Pokoknya enter ya. Oke, konsentrasi. Besar. Besar, berarti kita yang tepuk yang besar. Ya. Ini kalau di olahraga hijau hitam. Oke, lagi. Karena nggak mau berdiri jadi pakainya tepuk tangan aja. Lanjut. Panjang. Jarinya. Belum lulus. Serius banget ketawanya. Oke, itu tadi sedikit kita. Iya, selanjutnya. Oh, maunya goyang-goyang Bu Pera. Jangan Bu. Besok masih ada hari. Oh, besok nggak senam kayaknya upacara kita. Karena di upacara senam. Boleh. Iya. Oke. Pecah Pak? Enggak. Di atasnya. Coba.
Nama juga kurikulum merdeka. Nah, udah ini. Yang gede. Oke. Bapak Ibu belum, baru saya. Maksudnya, iya permainannya udah kita lanjut. Masih begini nih. Ya. Nah, masih begini. Terfokus kan. Ini kalau Bapak Ibu saya suruh baca kira-kira bagaimana? Jangan ya, jangan kesian. Yang intinya gini. Ada hukuman dan ada penghargaan. Kita daripada Ibu baca, Bapak Ibu baca, mendingan kita saling sharing aja. Kira-kira yang mana hukuman, yang mana penghargaan, Bu? Satu kasus seperti ini, Bambang datang sekolah telat, tapi kejebak macet di jalan. Nah, ada tapinya. Nah, Pak Lukman, Pak Lukman ya, Pak Lukman itu guru piket. Ya, pada saat itu ternyata ditegur. Siapa yang ditegur tadi? Bambangnya. Ditegurnya bagaimana? Konsentrasi. Bambang, kenapa kamu telat? Gitu kan? Macet Pak. Jawaban Bu Vera bagus, macet Pak. Karena tadi macet. Kalau misalkan selanjutnya tadi percakapan Pak Bambang, Pak Lukman seperti ini lagi. Bambang, berapa jauh jarak antara rumah kamu dengan sekolah? Misalkan jauh gak? Karena jalan macet. Itu berarti ya udah, misalkan kamu boleh masuk, tapi dengan catatan kamu harus keliling lapangan dulu 1 putaran. Kira-kira ini masuknya yang mana? Hukuman apa penghargaan? Hukuman. Bambang, karena kamu sudah telat terus sering macet, besok Bapak belikan sepeda. Penghargaan. Penghargaan ya? Nah, sebenarnya bukan penghargaan Bapak Ibu. Itu adalah solusi. Kalau penghargaan, dia punya menghasilkan sesuatu. Gitu. Contoh kayak gini. Daud, karena dia datang paling pertama ke sekolah dan pulang terakhir, dapat hadiah dari Ibu Guru Dwi. Hadiahnya 1 permen, 1 coklat Bing Bing. 1 buah laptop. Maunya laptop. Berarti penghargaan ya? Penghargaan. Nah, sebenarnya gini. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apa dampak dari hukuman dan penghargaan? Dampaknya, Ibu? Perubahan agar lebih baik. Kalau penghargaan sama, karena dia senang gitu dikasih hadiah ya. Oke, penghargaan. Bu Irna, termotivasi. Yang lain bisa ikutan tidak? Kalau tadi dihukum, yang lain bisa termotivasi tidak? Bisa. Sama, bisa. Berdampak. Masih berdampak. Nah, yang jadi permasalahan adalah kedua ini berdampak lebih lanjut karena mengharapkan atau karena sesuatu. Contoh tadi, telat. Saya dikasih hukuman, berarti saya datang tepat waktu karena saya menghindari hukuman. Begitu juga saya datang pertama, pulang terakhir mengharapkan imbalan. Itu dampaknya tidak baik. Gitu. Lanjut Pak. Hilang Pak. Tadi
Laptopnya di mana? Motivasi saya. Kita membahas lanjut terkait 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ada yang namanya bertahan hidup. Kira-kira bertahan hidup itu apa, Bapak Ibu? 9 bahan pokok. Makan, Oh, ibadah asar ini. tidur, bertahan hidup. Kurang nih. Ya, makan, minum, giling, tempat tinggal ya. Terus kalau misalkan kita nih di sekolah dapat ancaman termasuk bertahan hidup gitu tuh. Ya, Berarti kenyamanan. aman, kenyamanan. Apalagi Bu, kemarin ada COVID, kesehatan ya, kesehatan. Kesejahteraan. Nah, sejahtera yang THL, yang sedang memberkaskan kita doakan juga biar supaya berkasnya cepat diambil, cepat nyangkut juga tuh berkas jadi P3K semuanya. Mudah-mudahan jadi cepet cair. Ah, Apa lagi lah. Lah kan kesejahteraan. Selanjutnya yang kedua adalah Kapan itu? tadi kan Maksudnya ada safety job. kasus Bambang Kejap. yang telat. Sikap Pak Lukman bagaimana tuh? Negor ya? Negornya dengan cara yang kasar atau ditanya? Namun pada akhirnya dikasih hukuman, betul ya? Kira-kira dalam situasi seperti itu ada perasaan yang bagaimana? Misalkan seseorang yang jadi Lukman atau jadi Pak Lukman atau jadi Bambang. Kalau Bambang kira-kira bisa ngerasain apa? Penyesalan. Senang. Minder. Minder. Kodok. Bambang nangis nggak? Bilangin minder. Minder Pak, minder. Dua-duanya. Oke. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Hanya tadi ucapannya adalah ditanya, bukan langsung dengan ada yang kasar. Selanjutnya penguasaan. Tadi kan selain itu saya contohkan juga dengan contohnya Daud yang datang tepat waktu dan pulang balik hari. Kira-kira posisinya apa tuh? Diserang udah. Beren isi. Adanya prestasi ya? Terus diakui. Nah, berarti Daud itu merasa pengen diakui, pengen didengar juga. Pengen apa lagi? Pengen laptop tadi. Pengen laptop. Penghargaan. Nah, yang keempat adalah kebebasan. Memiliki pilihan, mandiri, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Contohnya kayak gini, Bapak Ibu. Kita punya kasus anak pelajaran matematika, tetapi anak itu gak mengerjain karena dia merasa tidak bisa. Padahal kalau kita telaten, kita bujuk anaknya pasti bisa. Nah, akan tetapi karena hari itu ada pelajaran PJOK, dia ingin langsung keluar belajar pelajaran yang lain. Atau dalam pembelajaran kesenian, kira-kira hastakarya atau membuat kolase,
kita sudah tentukan motifnya atau anak kita serahkan sendiri? Bapak Ibu, kalau kita bikin kolase, anak kita tentukan, kita yang tentukan atau anak yang bikin sendiri? Tentukan motif. Tentukan. Kenapa? Mempermudah. Betul ya? Penilaian. Nah, kalau kita mengacu ke sini, kebutuhan dasar manusia bagaimana? Tidak bebas. Tidak bebas karena sudah ditentuin. Tetapi perasaan kita, itu mah orang gurunya juga udah dunia seperti itu polanya gitu ya. Jadi tidak bisa. Nah, harusnya ketika nanti kita sudah mengetahui 5 dasar kebutuhan manusia, ya kita harus cari solusinya. Yang penting instruksinya atau rambu-rambunya sudah tepat. Yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Contoh kayak gini Bapak Ibu. Pegangin, Contohnya kayak gini. Oke, Bu Vera, pelajaran apa, materi apa yang sering disenangi anak-anak? Pelajaran Bu Vera. SBDB. Kenapa Bu? Karena happy, karena gambar, Santai, santai. santai, apalagi tanpa berpikir. Nah, coba kira-kira pembelajarannya Ren kita terapkan seperti itu bisa atau tidak? Ya. Tidak. Bisa. Nah, itu intinya pelajaran yang menyenangkan. Karena inti dari akhirnya adalah bagaimana di sekolah itu kita menerapkan kesenangan anak itu tetap ada. Maka ini mohon maaf, memang sengaja dari dulu juga kita di Gembor itu istirahat anak boleh silakan main, mau main bola, tetapi bolanya juga yang plastik yang tidak membahayakan orang lain. Ada tapak gunung juga, catur. Kelas Bu Irna sudah main catur terus setiap istirahat Bu Irna ya. Jadi ada kebiasaan kesenangan mereka, gitu. Gunakan waktu luang mereka juga, bukan bermain yang tidak bermanfaat, tapi ada manfaatnya. Nah, ditambah sama main bekel tuh, bagus banget kelasnya Bu Irna. Bisa main bekel, mau lempar bola yuk. Soalnya main bekel itu mulai zaman dulu. Ya. Kita sekolah dulu, tapi ya main bekel tuh kayak mes gitu. Ya bisa, biasa aja gitu. Dia nggak bisa. Kita dulu kalau Berarti kan ada hal yang baru. Apalagi misalkan di kelas kita ada congklak. Ya, congklak dimainin. Banyak Bu, Bapak, kalau misalkan kita terapkan di kelas, disediakan di kelas, itu permainan tradisional padahal. Lanjut Pak. Oke. Ini ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama penghukum. Nah, Bu Resti katanya. Kira-kira bagaimana tadi tuh? Harus ada setiap ucapannya atau setiap kesalahan anak diberikan hukuman. Kalau dikasih hadiah, kesalahan. Kalau prestasi. Prestasi. Ya, nanti lari ke sini. Nah, jadi yang pertama adalah posisi kontrol guru. Yang pertama adalah seorang penghukum, di mana si siswa merasa ada penyesalannya dan selalu teringat sampai kapanpun. Ini Pak Rahmat, ibu yang paling dalam misalkan. Gitu. Yang suka suruh saya lari-lari di lapangan. Ya. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kalau kita sudah hukum, anak itu merasa bersalah atau tidak Bapak Ibu? Belum tentu Bu. Iya, ada yang dendam, betul Mas Armo. Ada lagi?
benci, sedih. Ada juga yang senang. Senang, benar. Daripada dia belajar, dia pengen lari-larian. Bebas. Ya betul, bebas. Waktunya belajarnya hilang. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, tadi percakapan antara Bambang dengan Pak Lukman itu menandakan ada kedekatan secara emosional. Ini digambarkan bagaimana seorang teman sedang menyapa temannya, walaupun ada akhir hukuman di belakangnya. Ini contohnya kayak gini. Kita ngebaik-baikin biar supaya tidak menimbulkan kesannya itu galak. Ih, Vera datangnya cepat banget padahal udah telat. Biasa, Pak. Biasa, Pak. Udah telat. Bagaimana perjalanannya ditanya dulu, jauh gitu ditanya dulu, gitu kan ya? Nah, terus juga ada perasaan seperti ini. Ada keikatan antara guru dengan murid. Ayo belajarnya, jangan sampai kamu berbuat salah lagi. Masa kamu sudah dekat sama bapak, sama ibu, kamu tetap masih salah? Malu dong Pak Guru, gitu kan? Malu dong Ibu Guru, seperti itu. Lanjutnya adalah pemantau. Yang keempat, pemantau. Contohnya kayak gini. Suatu kasus, tadi kan ada Pak Bambang sama Pak Lukman ya. Nah, Fatimah, ternyata Fatimah datang telat setelah Bambang. Tidak menggunakan sepatu warna hitam. Fatimah lanjut menceritakan kronologis kalau dia kesiangan, sehingga dia salah pakai sepatu warna coklat, seharusnya warna hitam. Nah, Pak Lukman itu menanyakan seperti halnya menanyakan seperti Bambang. Namun untuk si Fatimah diberi solusi seperti ini. Apakah kamu tidak tahu dengan peraturan? Kata Fatimah, tahu Pak. Ke sekolah itu harus menggunakan sepatu warna hitam. Ya sudah, kalau kamu sudah tahu, kata Pak Lukman, kamu mau copot sepatu atau mau ambil sepatu atau minta diantarkan sepatu. Karena si Fatimah merasa dia udah kesiangan, dia udah telat gitu. Tapi dia memilih dengan perasaan bersalah, dicopotlah sepatu. Namun ada perasaan bersalah dan perasaan malu sehingga dia tidak pernah keluar kelas selama pembelajaran. Nah, jadi pada posisi pemantau ada tawaran dari seorang guru untuk solusi agar anak itu bisa menempatkan dirinya. Apakah dia mau ngambil atau dia mau ikutin konsekuensinya sebagai tidak menggunakan sepatu. Gitu. Selanjutnya yang kelima adalah manajer. Pada posisi ini seorang guru itu intinya tidak pernah memberikan hukuman, tetapi memberikan solusi atau jalan terbaik. Selalu menanyakan sebab akibatnya, selalu menanyakan dari beberapa posisi, jadi tidak langsung kesalahannya. Lanjut Pak. Oke Pak, terus Pak, sudah saya jelaskan tadi dengan kasusnya Lukman dengan Pak Lukman dengan Bambang.
Bongbong. Oke, lanjut ke segitiga restitusi. Kata-kata baru ya Bapak Ibu. Ada di PMN, betul. Karena memang kami juga di CGP memang mengacunya di PMN pembelajarannya. Lanjut. Pak, belum maksud. Intinya dari kegiatan segitiga restitusi ada percakapan antara guru dengan siswa yang bersalah. Baik dari segi validasi tindakan yang salah maupun menanyakan keyakinan ataupun menstabilkan identitas. Contohnya kayak gini. Dari kasus tadi Fatima dengan Bambang, bedanya apa? Kalau si Fatima lebih detail ditanyanya, kalau si Bambang cuma beberapa pertanyaan. Ya, lanjut Pak. Dalam menstabilkan, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi gini, tadi kan Fatimah juga tidak menggunakan sepatu warna hitam dan telat. Tetapi kenapa yang didapat hukuman atau yang diperhitungkan cuma tidak memakai sepatunya, telatnya tidak? Kalau tadi Bambang telat dihukum. Coba bedanya apa? Karena nggak sengaja. Sepatu sengaja. Ini macet. Nah, karena tadi kita membandingkan posisinya. Jadi guru kita mestinya harus bisa membawakan, jangan terlalu kita emosional, mengatur emosinya. Emosi itu penting, tapi mengatur itu lebih penting. Ya, bukannya kita langsung naik ke kepala gitu emosinya. Jangan. Ya mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu. Nah, jangan Pak. Lanjut Pak. Validasi tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini adalah bentuk alasan kenapa si anak atau si Fatimah atau si Bambang melakukan hal tersebut. Misalkan karena dia boleh Pak. Ini contoh dipraktekin. Saya melanggar telat masuk kelas. Ya. Ini contohnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini Bambang. Bambang. Pak Guru. Ya. Ini menstabilkan posisi. Ya, siap. Bambang, Ya Pak. kamu kenapa datang telat? Pak tadi. Banyak alasan. Macet parah Pak. Banyak alasan. Kalau misalkan itu macet, apakah kamu tidak bisa datang lebih awal? Bangunnya lebih awal. Bisa Pak. Habis saya udah muter juga lewat ke total. Berarti tadi sudah ada alasan, sudah ada cari juga jalan. Jadi kita jangan hanya menjudge anak, oh salah nih, jangan. Jadi kita lihat dari berbagai posisi, gitu. Besok jalan kaki ya. Ya, betul. Itu tadi posisi Pak Guru sedang menstabilkan keadaan. Jadi biar si kayak ini loh, dalam kasus itu kan ada praduga tidak bersalah ya. Nah, Ya Bambang, Tanya aja Bu di dua orang masih melakukan kesalahan. betul. Ya, iya Bambang, semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Bambang kebiasaan, Bambang. Ini ada pertanyaan nih. Stabilkan, terus validasi tindakan. Udah Pak, Udah Pak ya. tadi barusan. Lanjutnya. Keyakinan. Nah, kira-kira Tadi
Tanya lagi saya Pak. Apakah perbuatan kamu itu salah atau benar? Iya Pak, saya salah Pak. Iya gitu dong. Langsung hukum. Lagi, Bang. Itu ya. Ada hukum apa? Terus udah Pak, 3. Terus itu apa tindakan? Jadi ada setelah itu ada yang namanya konsekuensinya. Konsekuensi dari dan solusinya. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk tidak mengulangi keterlambatan ini? Iya Pak, nanti saya akan berusaha bangun lebih pagi dan berangkat. Kalau naik pesawat. Oke. Selesai itu ya percakapan. Kira-kira ada hukuman atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Menggunakan restitusi itu tidak ada hukuman. Tapi asal jangan ini. Ada miskonsepsi terkait dengan segitiga restitusi. Miskonsepsinya seperti ini. Kebiasaan dia telat. Tapi kita jangan anggap itu enteng. Orang juga nggak ditanyain sama Pak Guru gitu kan. Tetap itu harus diproses. Konsekuensinya tetap ada, tetapi tidak membuat dia menyesal. Maksudnya tidak membuat dia malu gitu, tapi dia melakukannya dengan sepenuh hati. Maka dikasih tawaran. Karena tadi dari awal sudah ada kesepakatan kelas. Gitu. Berarti yang telat ngapain? Nah, dalam kesepakatan kelas juga ada yang namanya nilai positif. Keyakinan yang positif. Kalau misalkan jangan terlambat, kata-kata positifnya apa, Bapak Ibu? Sebaiknya. Masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu masih belum positif Pak. Tidak terlambat sama masuk tepat waktu masih belum, sama itu masih sama. Datang lebih awal. Datang lebih awal. Nah, berarti nilainya apa? Disiplin dan kesadaran diri. Kalau disiplin doang tidak sadar sama saja. Nilainya diambil adalah kesadaran diri. Lanjut Pak. Nah, ini yang saya cari-cari penutup. Baik Bapak Ibu, nanti kami minta masukannya atas apa-apa yang telah kami sampaikan. Baik dari tertulis boleh, secara lisan juga boleh, nanti bakal kami perbaiki tugas kami sebagai pemenuhan tugas di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Cukup ya? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Paramat.